Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, di mana saya akan memandu diskusi pada hari ini, yang di mana diskusi kita pada hari ini yaitu sekaligus pembahasan, yaitu tentang tugas Pancasila yang berjudul penerapan nilai Pancasila dan dalam kehidupan keluarga sebagai bentuk ketahanan di Kota Bengkulu. Di mana nama-nama kelompok 5 ini terdiri dari satu, yaitu Melzian Adriata Spen dan NPM A1M021011. Yang kedua Intan Purnama, dia NPM A1M021015. Yang ketiga Merdo Marliansa, NPM A1M021035. Yang keempat Gina Sonia A1M021037. Baik, kami akan membacakan sekaligus diskusi tentang isi dari diskusi kita pada hari ini. Kepada Saudara Merendo, saya persilakan waktu dan tempat untuk membacakan hasil pembahasan dan hasil diskusi kita pada hari ini. Baiklah, saya akan membaca tentang pembahasan dan analisis. Untuk tugas kali ini saya melakukan wawancara dengan keluarga Ibu Helin yang berusia 24 tahun pendidikan, yaitu S1 dan kerjanya sekarang sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya melakukan observasi di kawasan tempat tinggal keluarga Ibu di PT Sawit, usia perkawinan baru masuk 3 bulan setengah. Narasumber saya wawancarinya merupakan anak keempat di keluarga keluarganya yang mana menurut beliau beliau menghabiskan masa kecil di desa Rantau Dodor, di mana beliau anaknya yang rajin mengaji dan sering membantu orang tua dan selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tuanya. Namun sebagai anak kecil, pastilah ada tingkah laku yang terkadang sifatnya yang buruk, namun tidak dilakukan seperti beliau hanya bermain sehingga tidak mengingat waktu pulang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gina Sonia. Kepada Gina, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Dan beliau selalu menyimbangkan dan menyesuaikan waktu ibadah dan waktu kerja sehingga hidupnya pun lebih tenang dan bermanfaat untuk menunaikan kewajiban agama dan sudah berusaha untuk berbuat adil. Beliau juga saling menegur apabila di dalam anggota keluarga yang salah. Adapun peran orang tua tidak hanya terlepas dari ibu dan ayah, tetapi banyak komponen yang mendukung seperti guru ngaji, guru sekolah, ataupun kakek dan nenek. Di dalam anggota keluarga, beliau selalu menghargai satu sama lain di dalam anggota keluarganya. Tidak ada perilaku sedemikian seperti mengeluarkan kata-kata kasar ataupun melakukan kekerasan fisik dalam keluarga. Untuk saat ini, tindakan fatal dilakukan dalam keluarga beliau belum menimbulkan penyesalan. Ketika beliau melakukan suatu yang menyinggung hati anggota keluarga, beliau selalu berusaha untuk meminta maaf dan berusaha untuk menutupi permasalahan tersebut agar tidak ada yang mengetahui. Adapun di dalam keluarga beliau mempunyai memori yang indah. Untuk membuat keluarga tetap harmonis dan akur, beliau selalu menanamkan kejujuran dan selalu memberikan saran kepada satu sama lain jika ada sesuatu yang dapat menimbulkan masalah. Jika dalam keluarga mempunyai masalah, beliau melakukan tindakan dan jangan ditiru karena itu suatu hal yang buruk. Di dalam keluarga, beliau peran istri dan suami sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan di dalam masyarakat, keluarga beliau sudah menjadi anggota masyarakat dan selalu mengikuti gotong royong dan membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap dan diajarkan dalam keluarga beliau selalu mengutamakan kepentingan yang benar-benar dibutuhkan dan selalu mencari solusi atas masalah yang dilakukan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih dominan, yaitu suami yang membeli kebutuhan sehari-hari, ketika memberikan saran pada keluarga, beliau tentu respon terhadap keluarga beliau, mengambil setuju karena pasti ada pemikiran yang berbeda-beda.
Apakah aturan hidup dan keluarga disepakati dan ditaati oleh keluarga beliau? Menjawab ya, karena tidak menimbulkan pemecahan dan masalah yang dihadapi. Apakah ada sanksi jika salah satu keluarganya yang salah? Beliau menjawab tidak ada. Siapa berperan penting dalam keluarga? Beliau menjawab suami, karena suami adalah kepala keluarga. Baiklah, selanjutnya yaitu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Intan Purnama. Kepada Intan, saya persilakan. Cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, para orang tua bisa melakukan beberapa cara sebagai berikut. Mulai dari pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ajarkan anak beribadah bersama. Untuk menanamkan nilai-nilai ini, sedari kecil, orang tua bisa mengajak anak-anak untuk beribadah bersama. Selain itu, lewat doa, Anda bisa mengajarkan anak bahwa kita harus bersyukur setiap saat, seperti membiasakan berdoa sebelum makan dan tidur. Cara sederhana mengenal sosok Esa kepada anak bisa ditampilkan lewat kisah-kisah Nabi di kitab suci yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selanjutnya adalah kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan solusi mengatasinya. Nilai ketuhanan seperti masyarakat menjadi malas beribadah, masyarakat kurang bersifat toleran, serta tidak ada rasa keadilan yang didasari keragaman beragama. Nilai kemanusiaan seperti adanya pelanggaran HAM, tidak mengakui persamaan derajat dan kebencian dan permusuhan antara sesama. Nilai persatuan muncul kecintaan terhadap budaya asing, fanatisme terhadap budaya asing dan tidak menyukai produk dalam negeri. Nilai kerakyatan munculnya pelanggaran demokratis serta membuat keputusan tanpa didasari musyawarah mufakat. Nilai keadilan sosial contohnya hilangnya kebudayaan gotong royong serta terjadinya kesenjangan sosial. Jati diri dari pengikisan jati diri bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan cara pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia. Pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri, dan terakhir adalah lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Milzen. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi sekaligus pembahasan kita pada hari ini, di mana Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Dari penuturan informasi dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak cara yang dapat dilakukan pada anak sedini mungkin. Cara yang paling menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Setelah itu memberikan pandangan serta contoh langsung dalam lingkungan keluarga. Karena bagaimanapun juga apabila orang tua memiliki pengaruh yang positif, maka anak juga mendapat pengaruh yang positif. Ada kendala yang sering dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada juga solusi untuk mengatasinya dengan cara kita berpedoman pada Pancasila dan kita juga bisa memulai dari mencintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan bernegara dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Itu secara tidak langsung dapat mempertahankan keutuhan Pancasila. Mungkin itu saja hasil diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Untuk pembahasannya, jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Sebagai moderator, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.